Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam kakak-kakak. Apa kabar setelah luring dan kemarin tatap maya? Ternyata kita dengan waktu dekat ini ada tatap maya lagi ya kak. Eh, saya juga kemarin setelah buka-buka ada tanggal 8 ini ternyata ada tatap maya. Habis ini nanti sampai tanggal 18 kita tatap maya lagi kak untuk laporan tugas eh, aksi nyata nanti yang kita akan jelaskan pada malam hari ini kak. Untuk pada malam hari ini mohon izin kakak-kakak saya mulai aja. Eh, Aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oh ya, kamera saya belum saya hidupkan. Ya, aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasi 2 JP, modal daring sinkronus. Ya, salam bahagia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ya, ini ada tenangkan hati Kak. Ini adalah untuk pembukaan kita. Nanti saya akan eh, ini videonya Kak. Sebentar, masih jalan. Momen. Bentar, Kak, ini saya akan nanti kakak-kakak sesuai dengan eh, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Ini akan saya setel ya, bentar. Apakah masuk Kak suaranya? Mohon izin, Kakak. Masuk. Masuk. Ya ya. Lu tampilan gambarnya nggak ada. Masuk ya jelas. Oh ya. Masuk jelas.
Ya, terima kasih Kakak-kakak. Saya lanjutkan kembali. Ini kita adalah ketenangan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Di sini manfaatnya kita refleksi ini mungkin kalau umat Islam kita mungkin sholat malam dan lain-lain, ya Kak. Itu juga bisa untuk menenangkan hati kita, Kak. Mohon izin saya lanjutkan kembali Kak, doa bersama. Monggo salah satu kakak-kakak untuk memimpin doa. Oke. Kak siapa ya? Kak Baruni ya, monggo. Kak Baruni atau mungkin Kak Wahyu. Ya, Kak Iya, Baruni Kak. monggo Oke. Siap Kak. Iya. Teman-teman, untuk memulai kegiatan malam ini, semoga berjalan lancar. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Berdoa selesai. Silahkan Kak Fasil. terima kasih Kak Baruni sudah memimpin doa untuk semoga malam ini lancar dalam kegiatan tatap maya. Mohon izin saya lanjutkan kesepakatan bersama tidak henti-hentinya Fasil atau slide ini mengingatkan kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, ya klik raise hand nanti apabila kakak mau menjawab pertanyaan atau memberi penguatan kepada teman-teman. Gangguan teknik adalah hal wajar seperti tadi Kak Baruni dan kawan-kawan yang lain sebelumnya itu adalah hal wajar Kak. Kita lanjutkan. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksi koneksi antar materi yang sudah kita pelajari kemarin. Kita kembali untuk mereview Kak, atau kembali merefleksi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Ya, nanti untuk aksi nyata yaitu pembuatan video yang kedua, Kak. Nah, mungkin yang pertama dulu 30 menit kakak-kakak masih eh, apa ya, mungkin merasa kekurangan, nanti bisa diperbaiki dalam pembuatan video kali ini. Nah, saya ingatkan Kak, nanti kalau mungkin lebih dari 30 atau mungkin bebannya berat, itu kakak langsung aja nanti ini dari teman-teman ada yang menginformasikan nanti di situ ada pengisian link atau mungkin email bukan link, email kakak-kakak, mohon maaf, email kakak-kakak nanti diisi aja Kak, nanti bisa lanjut ya. Kayak Kak Rusito bisa ya Kak kemarin seperti itu ya, atau yang lain kemarin siapa ya, itu bisa. Terus agenda kita sesi ini nanti refleksi koneksi antar materi 30 menit. Nah, nanti ada tanya jawab di sini 30 menit. Penjelasan tugas aksi nyata mengatasi tugas penjelasan teknis. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berusaha pada peserta didik penilaian lini masa 20 menit. Ini nanti saya yang menjelaskan dan mungkin ada Gangguan apa?
Cek, cek, cek. Halo, halo. Halo, Kak Wasil kemana nih Kak Wasil? gangguan hal yang biasa. Pakatan entong. Pak Baik, Kamsu kakak-kakak, mentang di sini Pak karena Kamsu. Kak Fasil tidak ada, maka kita akhiri aja. Pak Jenderal udah di Pak Jenderal ngerokok dulu. Monggo, yang lain dipandu dulu sambil nunggu hasil. Halo, Ceng Indar. Ini Baik, saya lanjutkan. Monggo, monggo dilanjut. Saya lanjutkan tidur. Kak Jendra, jangan melarikan diri, Kak Jendra. Ceng Indar belum hadir apa ya? Pinter iki kelon apa ngeloni ya? Nusone Iya, ini ya. 13 kurang 1 ini. Lagi nusone. Lupa. Jajal di bel Bu Ambar. Iya, tak telepon coba. Monggo, Kak Ketua, presentasi. Meletrek. Pak Ketua itu tanggung jawab Pak Ketua itu. Lanjutkan ketua. Monggo Kak Wasit, calon fasilitator selanjutnya. Caketan ding, kademen. Mulane sekelas bae, aja telung kelas. Udan-udan maning. Rong kelas, ora udan-udanan, ora nyemplung. Kudune beker baline lu beli wesi. Pak Gito, Pak Sigit nih Pak Gito. Lagi tuku rokok. Sibuk kayak wong lagi. Pak Wasid, besok standby di GOR Pak. Astagfirullahaladzim. Yuk, lanjut doa penutup. Ice breaking, ice breaking.
Monggo disambi sedaya mawon. Mohon maaf Kak, eh, belum masuk ya suaranya. Mohon izin Kak, mohon maaf tadi terputus Kak jaringan Kak. Ini saya coba pakai HP dulu ya Kak. Saya lanjutkan untuk rekodnya masih tetap Kak jalan. Nggih. Tadi sampai ini ya nomor 2 ya Kak. Sekarang dialog, diskusi dan tanya jawab untuk 7 menit nanti Kak. Penutup 3 menit. Oke, saya lanjutkan. 1. Refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Mohon izin Kak, di sini ada tanya jawab nanti kakak-kakak untuk bersedia salah satu atau 2 untuk menjawab pertanyaan yang akan disampaikan di sini. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ini sejauh mana kakak-kakak sudah mempelajari modul kemarin yaitu 1, 2. Nah, ini pertanyaannya kakak. Nanti monggo Kak Wasit ya. Monggo Kak Wasit langsung. Nggih, monggo Kak, saya kasih waktu Kak. Oke, terima kasih Kak Fasil. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Selamat malam semuanya. Semoga selalu diberi kesehatan. Yang sakit segera sembuh seperti saya. Amin Kak, amin amin amin. Tetap semangat ya Kak ya. Pakai jaket, Iya. pakai sarung, obat di samping. Ya. Kerudungnya Ya, belum kerudungnya Kak. belum, nanti Kerudungnya. dikira istrinya Pak Widi nanti. Oke, Siap. untuk soal yang pertama, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, definisi mengajar yang efektif disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, membutuhkan berbagai strategi, teknik, dan pendekatan untuk melibatkan peserta didik, mengembangkan pemahaman dan keterampilan, serta mendukung keseluruhan tumbuh kembang mereka. Ada 9 aspek pembelajaran efektif. Yang pertama, mencakup tujuan pembelajaran. Yang kedua, keterlibatan aktif peserta didik atau siswa. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Keempat, ada pemrograman dan tahapan penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Yang keenam, umpan balik. Yang ketujuh, komunikasi efektif. 8, penilaian dan evaluasi. 9, keselamatan diri. Ada 4 kriteria mengajar yang efektif. Yang pertama, berpotensi Nyun sewu Kak, menimbulkan. nyun sewu Kak, nanti temennya aja nggih. Yang 4 nggih. Oke, jadi nggih, ada tadi yang 9 aspek pembelajaran efektif yang nggih. sudah saya sampaikan. Nggih, Monggo itu nanti teman-teman untuk menambahi terkait kriteria mengajar yang efektif. Dari saya terima kasih. Saya kembalikan lagi ke fasilitator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Kak Wasit sudah ternyata masih melekat ya Kak. Kemarin yang kita sambil apa ya peragakan 7 pembelajaran, tujuan pembelajaran dan selanjutnya Kak. Yang berikutnya tadi Kak Fasil akan melanjutkan yaitu ada 4 kriteria mengajar yang efektif. Monggo yang lain Kak. Oh ya Kak Jindra, monggo Kak. Sambil dimunculkan Kak kameranya on cam Kak.
siap. Monggo Kak Cindra, saya kasih waktu. Baik, terima kasih. Sedikit menambahkan, ada 4 kriteria mengajar yang efektif. Yang pertama, berpotensi meningkatkan motorik siswa. Menegaskan sentralnya tujuan pembelajaran dalam pengalaman belajar peserta didik. Yang kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Jadi ada hubungan langsung antara peluang belajar dengan pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Maksudnya menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik, baik diagnostik, mudah atau sedang, atau sulit, dan harus ada rekap kemajuan sesuai kecepatan mereka masing-masing. Yang keempat atau yang terakhir, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Maksudnya itu adalah pembelajaran yang holistik. Begitu Kak, demikian dari saya. Suaranya Kak Fasil. Putus lagi katanya. Ya, ada. Kasih aplaus Kak, Kak Cindra dan Kak Wasis untuk jawaban yang pertama. Iya, aplausnya di sini Kak. Iya. Iya, aplausnya ditatap ya. Oke, bahwa cara guru dalam mendapatkan perhatian peserta didik mengembangkan konten dan mengelola insa CIU ya tadi dengan CIU kemarin ya Kak, teringat ya Kak, pembelajaran yang berpengaruh dalam efektivitas pembelajaran PJOK. Kemarin kita latihan yang CIU itu Kak, ya mengidentifikasi penyajian tugas gerak efektif, ya itu ya, memahami bagaimana pengembangan konten PJOK, membahas praktek baik dalam mengembangkan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif, menganalisis video pembelajaran. Ini Kak yang tambahan dari saya ya. Terima kasih Kakak-kakak, termasuk apa ya, hebat-hebat ya. Bisa menjelaskan untuk modul review modul yang kemarin. Yang berikutnya Kak, monggo Kakak nanti ada pertanyaan yang kedua Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Nah ini kita terkait dengan strategi Pak. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kakak monggo yang mau menjawab Kak Baruni, monggo dimunculkan kameranya Kak. Volumenya dikecilin dikit Kak. Iya Kak. Ya. Kalau bisa on cam Kak. Kalau bisa. Jawabannya? Di on cam dulu Kak kalau bisa. Ya, siap. Ya. Ini bukan Kak Widi kan? Bukan. Beda. Ya, lanjut Kak. Sarung. Ya, dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (PJOK), strategi mengajar memainkan peran penting dalam memberikan pengalaman pembelajaran yang efektif dan menarik bagi peserta didik. Strategi mengajar dalam PJOK dapat dibedakan menjadi 2 jenis utama, yaitu strategi non-instruksional dan strategi instruksional. Strategi non-instruksional sendiri melibatkan pendekatan pembelajaran yang tidak langsung terkait dengan instruksi langsung dari guru. Ini termasuk penggunaan permainan, simulasi, diskusi kelompok, dan penugasan proyek. Strategi non-instruksional ini bertujuan untuk membangun keterampilan sosial, kerjasama, kepercayaan diri, dan pemecahan masalah peserta didik. Gitu, Kak. Terima kasih. Kasih aplaus Kak Baruni. Ya. Ya, ini mungkin kakak-kakak yang lain atau mungkin Kak Baruni bisa memberi contoh untuk tadi non-instruksional dan instruksional Kak. Strategi instruksional mungkin ada pengalaman Kak mengajar atau mungkin dari luring kemarin Kak. Monggo kakak-kakak untuk pengalaman pembelajaran Kak. Ini contohnya bagaimana Kak? Mungkin dari Kak Baruni atau yang lain monggo. Untuk non instruksional dan
contoh pengalaman Kak, pengalaman pembelajaran Kak, kakak-kakak. Apakah memahami saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung? Nah, paradigma saya terhadap PJOK terhadap pusat pada peserta didik. Di sini tadi disebutkan ada dapat dibedakan menjadi dua strategi mengajar, ada dua. Nah, non instruksional mungkin kakak pengalaman. Iya, monggo Kak Anggit dulu ya Kak. Kasih kesempatan Kak Anggit nggih. Iya. Ya, Kak Baruni nanti. Kak Anggit monggo dimunculkan Makasih Kak. kameranya Kak. Munculkan kameranya. Nggih. Halo, ya. Jelas Kak suaranya? Munculkan Kak. Jelas Halo, sekali halo. Kak. Ya, kayak Oh, halo Kak. nggih. Jelas sekali Kak. Jelas. Nggih, halo. Nggih, nggih. Makasih Kak. Ini mau jawab. Menurut pengalaman saya dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK, strategi mengajar memainkan peran penting dalam memberikan pengalaman pembelajaran yang efektif dan menarik bagi peserta didik. Strategi mengajar dalam PJOK dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu strategi non-instruksional dan strategi instruksional. Strategi non-instruksional melibatkan pendekatan pembelajaran yang tidak langsung terkait dengan instruksi langsung dari guru. Ini termasuk penggunaan permainan simulasi, diskusi kelompok, dan penugasan proyek. Strategi non-instruksional ini bertujuan untuk membangun keterampilan sosial, kerjasama, kepercayaan diri, dan pemecahan masalah peserta didik. Seperti itu Kak, mungkin. Oke, terima kasih Kak. Kak Anggit tidak jauh dengan Kak Baruni. Mungkin kakak bisa mencontohkan pengalaman kakak strategi itu Kak. Mungkin pernah pengalaman Kak mengajar dalam pembelajaran keseharian kakak-kakak. Non instruksional itu yang bagaimana, contoh yang kenyataan Kak. Kenyataan kakak-kakak dalam pembelajaran Kak. Mungkin ada yang lain menambah atau memberi pengalaman Kak. Kita saling sharing di sini Kak. Nah, kita mengulas kembali yang kemarin. Monggo Kak, ada yang mau memberi pengalaman Kak untuk apa itu? Ya, Kak Kamsu, monggo Kak. Terima kasih Kak. Monggo Kak Kamsu. Ya. Oh, ternyata enggak. Monggo Kak, instruksional dan strategi instruksional. Ya, monggo contohnya Kak, kakak-kakak dalam pembelajaran seharian Kak. Kan di sini ada diskusi kelompok. Ini termasuk penggunaan permainan, simulasi, diskusi kelompok. Mungkin kakak pernah memakai itu Kak. Monggo Kak, salah satu Kak, mungkin dari Sinten Kak Rusito pernah menggunakan diskusi kelompok, penugasan proyek, simulasi, bentuknya nanti bagaimana Kak? Dalam pembelajaran yang sudah dilakukan kakak-kakak. Monggo Kak, karena nanti berkaitan dengan video kita Kak di sini. Monggo ada yang mau jawab Kak? Pengalaman. Ya, saya akan mencoba untuk pembelajaran non instruksional. Siap Kak. Ini kalau saya yang pernah alami itu siswa itu dibagi beberapa kelompok. Kemudian mereka memilih permainan apa yang nantinya akan menjurus atau akan bermuara pada tujuan belajar. Misalnya dalam permainan ini mereka diberi tugas supaya berdiskusi masing-masing kelompok, kemudian setelah itu dia akan bermain apa, saya itu pernah menugaskan seperti itu Kak. Kemudian di dalam penampilannya itu nanti saya atur waktunya bergantian per kelompok gitu. Saya pernah seperti itu. Yeah. Terima kasih. Terima kasih Kak Rusito. Ya Kak Safari. Monggo Kak Safari. Terima kasih. Yeah. Kurang
Nggih, di volumenya kecil, nggih. Iya, ini Monggo, Kak. sudah Kita dikurangi tapi masih agak keras ya. Ya, iya, Assalamualaikum nggak apa-apa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Menanggapi apa warahmatullahi yang tadi wabarakatuh. disampaikan oleh kakak-kakak yang lain terkait dengan uh, strategi Pembelajaran. instruksional dan non instruksional dalam pembelajaran PJOK. Ini misalnya untuk yang terkait dengan instruksional mungkin sudah sering melakukan, guru mendemonstrasikan misalnya dalam permainan bola voli, itu mendemonstrasikan tentang teknik passing bawah, passing atas, kemudian teknik spike, block. Itu kemudian siswa bisa dilatih secara individu maupun kelompok. Itu yang instruksional. Kalau yang non itu misalnya dalam kelompok-kelompok siswa diminta untuk membuat misalnya satu permainan, membuat video pendek tentang pertandingan bola voli yang mereka buat sendiri, yang di dalamnya ada pemain, ada wasit, ada skor, ada penjaga garis dan sebagainya, kemudian dipresentasikan, kemudian kelompok lain yang mengamati. Mungkin itu satu contoh peragaan langsung penerapan di lapangan baik instruksional maupun yang non instruksional. Itu mungkin Kak dari saya, terima kasih. Nggih, terima kasih Kak Baruni, Kak Anggit, Kak Rusito, Kak Safari, sangat jelas sekali nggih, Kak. Karena nanti saya tekankan di sini nanti berhubungan dengan kegiatan aksi nyata kakak-kakak untuk pembuatan video yang akan kakak-kakak buat nanti. Saya lanjut ya Kak, untuk pertanyaan yang berikutnya. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Nah ini sekarang kita masuk ke model ya Kak. Apa pemahaman saya terhadap model pendidikan? Di sini adalah kata kuncinya model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK berpusat pada peserta didik. Nah, di sini kata kuncinya adalah model pendidikan gerak. Monggo kakak-kakak yang menjawab untuk soal berikutnya Kak. Pak Kamsu, kami persilakan. Ya, on cam Kak. Ya, siap Kak. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba menjawab tentang pertanyaan apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap yang PJOK terhadap yang berpusat pada peserta didik. Ini berarti tadi difokuskan pada pendidikan gerak. Secara pengertian bahwa pendidikan gerak adalah suatu proses pendidikan yang diarahkan untuk mengembangkan atau yaitu tentang fondasi keterampilan gerak dalam berbagai jenis gerakan. Nah, sesuai yang kemarin waktu kita tatap muka, kalau tidak salah itu ada berapa konsep yang kaitan dengan pendidikan gerak. Kalau tidak salah ini ada 4 atau berapa. Yang pertama tentang konsep tubuh, yaitu memahami bagaimana tubuh kita bergerak. Kemudian yang kedua tentang konsep ruang. Dan yang ketiga konsep usaha. Yang keempat konsep keterhubungan. Kalau tidak salah itu. Terima kasih Kak Fasil. Terima kasih Kak Kamsu. Mungkin ada kakak-kakak yang lain untuk memperkuat konsep tubuh itu bagaimana? Contohnya konsep ruang dan konsep yang berikutnya usaha, monggo Kak, dan keterhubungan. Monggo kakak yang lain, Kak Jendra nggih. Ya, angkat tangan Kak Jendra nggih, monggo. Monggo Kak Jendra. Saya tepuk tangan Kak, bukan Iya. Monggo yang lain mungkin ya Kak Rusito, mungkin ya contoh-contoh dari konsep-konsep tadi Kak. Nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melengkapi untuk jawabannya Pak Kamsu. Jadi yang pertama untuk konsep tubuh itu contohnya adalah latihan kebugaran jasmani. Siswa mempelajari berbagai jenis latihan yang memperkuat otot, meningkatkan fleksibilitas, dan mengembangkan koordinasi tubuh.
Nggih. Contohnya adalah latihan kekuatan, latihan aerobik, dan latihan fleksibel. Ini untuk Nggih. konsep tubuh. Nggih. Kemudian untuk konsep ruang itu contohnya dalam permainan bola, misalnya siswa diajarkan untuk memahami posisi bola dalam permainan, arah lemparan, tendangan, dan jarak yang dibutuhkan untuk mencapai target. Contohnya permainan sepak bola, ini harus passing berpasangan. Nggih. Kemudian untuk konsep usaha, ini adalah contohnya adalah siswa ini diberi latihan angkat beban, Nggih. contohnya push up boleh atau pull up dan lain-lain. Kemudian untuk keterhubungan itu contohnya adalah misalnya senam irama. Ini untuk mengekspresikan diri melalui gerakan, berkolaborasi dengan teman, dan menciptakan koreografi yang menunjukkan keterhubungan antar individu. Itu Kak yang saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kasih A+. Tadi Kak sudah dikasih A+, sekarang Kak Rusito. Iya, terima kasih Kak. Sangat mendalam sekali jawaban-jawabannya kakak-kakak, sesuai. Iya. Ya itulah konsep-konsep mungkin tubuh, ruang, usaha, terus keterhubungan kakak-kakak sudah paham sekali. Kemarin juga menjawab pada waktu luring juga benar semuanya atau sesuai. Nanti kakak-kakak dalam pembuatan modul atau RPP disesuaikan dengan konsep-konsepnya itu ya Kak. Ya mohon izin saya lanjutkan untuk yang berikutnya. Yeah. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Nah ini kata kuncinya adalah model pendidikan kebugaran. Apa pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peta didik. Monggo kakak-kakak yang belum menjawab kami persilakan bergantian ya Kak. Kak Gito, siap Kak Gito. Selalu semangat Pak Wasitnya ini. Pak Wasit idola. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau lihat VAR dulu. Oh siap. Iya, dimunculkan Kak kameranya. Ya, teman-teman pada mau lihat nih. Oh, mau lihat ya? Ini Iya. kalau malam berubah. Iya, wasit idola. Wasit idola. Hitam tok ya. Nggak kelihatan, gelap. Ya udah wis, nggak apa-apa Kak. Model pendidikan kebugaran adalah salah satu model pendidikan jasmani dan kesehatan yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan utama dari model ini adalah untuk mempromosikan kesehatan dan kebugaran fisik peserta didik melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan fisik, serta sikap dan perilaku yang sehat. Model pendidikan kebugaran berusaha menciptakan pembelajaran yang mendukung dan memberdayakan peserta didik untuk meraih kesehatan fisik dan psikologis secara optimal. Merancang program latihan PITT, frekuensi, intensity, time, dan tipe. Demikian yang saya ketahui. Oke, terima kasih Kak. Kasih A+ ya, monggo. Ya, jawaban yang sangat jelas sekali ya Kak untuk model kebugaran jasmani. Di sini kata kuncinya adalah model pendidikan kebugaran jasmani.
tadi secara gamblang sudah dijelaskan oleh Kak Gito, salah satu model pendidikan jasmani kesehatan yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran mengajar. Tujuan utama dari model ini adalah untuk mempromosikan kesehatan dan kebugaran fisik. Ya, jadi di sini kita PJOK bukan untuk prestasi ya, tujuan utama kita mengajar siswa itu bukan prestasi dan memberi ruang gerak mereka lebih luas, Kak. Oke. Mungkin di situ ada siswa kita yang kurang bisa seperti atlet atau mungkin ada kekurangan. Nah, dia di situ kita wadah PJOK-nya di situ adalah untuk mengolah keterampilan mereka dan memberi ruang yang lebih luas ya, Kak. Ya, saya lanjutkan, Kak. Mohon izin untuk soal yang berikutnya. Ya, sejauh apa pemahaman saya terkait spot edukasi model. Nah, ini kakak-kakak kemarin kita sudah mempraktekkan ini atau yang disingkat adalah SEM ya, Kak. Ya, SEM. Ya. Kemarin sangat menarik sekali SEM yang kelompok kita lakukan di pada waktu luring. Mungkin kakak-kakak bisa menerapkan nanti sesuai dengan apa ya kondisi sekolahan ya, Kak. Jadi nanti untuk SEM kami harapkan pembuatannya jangan melebihi yang tidak ada di sekolahan, Kak. Jadi sumber daya apa yang ada di sekolahan kakak-kakak bisa manfaatkan. Monggo kakak-kakak untuk SEM ini kami persilahkan siapa yang mau apakah pemahaman saya terhadap spot edukasi model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Monggo yang belum menjawab kami persilahkan untuk ikut berpartisipasi untuk menjawab. Mungkin Kak Widi dari tadi belum ya? Apa sudah ya? Nggih, Kak, belum. Belum. Ya, nunggu temannya dulu ya, Kak. Iya, seperti biasa, Kak. Iya, Oke, siap. izinkan saya menjawab pertanyaan yang keenam, apakah pemahaman saya terhadap spot education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Instruksi Kak. Ya, Kak. Ya, itu wajahnya belum kelihatan Kak Widi. Belum on time Kak, aku Kak, pelanggaran. Pelanggaran Kak. Oh ya, Ketua suku Kak. Ini celeng sus. Mencontohkan yang baik dong. Iya. Ini keluarganya padu. Saya pakai kerudung lagi kayaknya. Sudah tidak katisen ya. Sudah, bisa saya lanjutkan. Ya. Oke. Ya, monggo. Baik, menurut saya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK bertujuan untuk mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan peserta didik di bidang olahraga. Asesmen ini mencakup penilaian pada aspek kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, psikomotor atau keterampilan fisik siswa. Penilaian diri sendiri, self-assessment, peer assessment, dan observasi. Nah, mungkin itu jawaban dari saya, Kak Fasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya belum persilahkan harus pada A+ sih, Kak. Jawabannya sangat mendalam sekali, sangat sesuai. Kemarin gimana Kak Widi dari SEM-nya ada mungkin kekurangan atau mungkin butuh diperbaikan Kak? Pandangan saya tentang kemarin kita SEM itu sudah sangat luar biasa. Seperti persiapan dari kakak-kakak semuanya begitu antusias untuk mempersiapkan SEM sampai di adopsi oleh kelompok yang lain dari barang-barang yang kita persiapkan di awal itu luar biasa, dari ada piala, ada hadiah,
Nggih. Mungkin kurang bikin gapura mungkin ya, Kak. Gapura untuk masuk itu ya, Kak? Untuk Iya, masuk itu kurang kemarin. iya, kurang. Nggih, Kurang tapi kan gapura. kita tidak mengada-ngada, Kak. Sudah Tidak, sesuai itu dengan benar-benar kita dengan membuat sendiri ya, Kak. ada yang di situ, Kak, apa sumber daya dari situ, Kak. Betul, Nggih. betul. Mungkin gapuranya kemarin harusnya itu ring basket dua-duanya itu dijejerkan kan berhadapan jadi gapura itu sebenarnya. Oh, iya, iya, itu Menyesuaikan aset itu ya, dengan aset aset yang ada, betul. yang ada. Betul, Kak. Terima kasih, Kak. Saya juga berbangga hati kemarin di kelompok 004 tidak hanya diadopsi dari perlengkapannya saja, Kak. Ternyata saya lihat di video sebelah atau kelas lain itu hampir sama dengan kita, cuman pakainya bola, Kak. Bola, iya. Bola voli. Kalau kita kan Iya. bola kasti, ya lebih sulit tantangannya. Kemarin saya lihat di kelas lain itu pakainya bola voli dan pakai kursi juga. Loh, ini kok hampir sama dengan saya. Saya tanya, ya saya kemarin lihat lihat ada kelas lain pakai itu, kelas berapa? Ternyata kan kelas saya sendiri, Kak. Itu kelasnya. Ya, saya Itu terima kasih, kemarin Kak. juga ada evaluasi lagi. Seharusnya itu pemain tidak boleh dekat dengan kiper. Harusnya ada seperti Ada jarak lingkaran ya. futsal itu. Betul, Kak, Jadi betul, Kak. tidak seperti back yang menghalang-halang ikut menjadi kiper juga. Kasihan itu. Terus harus ada jaraknya, harus saya dikasih betul Pak Kamsu. lingkaran, setengah lingkaran ya, setengah lingkaran mungkin di depan. Seperti bola tangan mungkin itu. Ya. Terus juga satu lagi tidak boleh kameramen mendekat ke kiper itu mengganggu sekali konsentrasi kiper itu. Iya, iya, iya. Kipernya kebobolan terus. Iya, karena kipernya kebobolan ya. Apa? Tapi kayaknya striker kita kemarin Pak Budi sangat semangat dengan kiper sana loh, Kak. Oh, iya, iya. Kemarin ditawarkan ke Kak Jendra katanya. Dikira Kak Jendra single sih. Gimana Kak Kamsu, ada jalur alternatif untuk Kak Widi? Apa? Ulangi? Ada jalur alternatif buat Kak Widi untuk memasukkan gol ke kiper lawan? Tapi kita di pertandingan berikutnya menang kok, Kak. Jadi seri-seri Mas itu. Ya, itu Kak, dari pengalaman SEM itu kemarin memang saya serahkan ke kakak-kakak. Saya hanya membuka, menjelaskan bahwa SEM seperti ini. Ternyata kakak-kakak lebih luas pemahamannya daripada saya dulu, Kak. Daripada saya dulu dalam waktu pembelajaran SEM itu. Dan penerapannya juga kakak-kakak lebih mengena dari pertama pembukaan, permainan inti dan sampai kemarin evaluasi. Dan sebelumnya juga 1 hari sebelumnya ada diskusi panitia. Nah, itu kami harapkan nanti diterapkan di walaupun lingkup kecil SD. Kalau SMP, SMA saya yakin bisa ya melalui OSIS, melalui yang paling terkecil kita latih di pembelajaran kita ya, Kak. Itu diharapkan SEM ini adalah membangkitkan siswa-siswa dia kepercayaan diri dan nanti sepanjang hayatnya nanti dewasanya bisa mengadakan kompetisi yang begitu apa ya terstrukturnya. Nah, ada kepanitiaan, ditulis, ada ini progres-progres yang kemarin yang memang kita tidak ada modal sekali, Kak. Nggih, terima kasih kakak-kakak yang sudah berusaha menggunakan aset-aset yang ada. Betul, Kak. Kemarin ada terlihat di kelas lain itu pakai piala beneran. Terus ada beli apa itu ya diharapkan kita nanti di sekolah tidak seperti itu ya, Kak. Mungkin ada di situ ada kardus, ada bekas-bekas apa bisa kita gunakan. Ya, saya lanjutkan. Terima kasih, Kak. Untuk SEM ini mungkin jelas kita merambat ke berikut-berikutnya sebelum kita tinggalkan apa ya pembelajaran-pembelajaran yang sudah diharapkan memang seperti ini, Kak. Pembelajaran itu dipahami. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik. Nah, di sini kan pemahaman bukan sejauh mana
hafalan kakak-kakak kan tidak. Kalau hafalan dan pemahaman itu beda jauh, Kak. Nah, kalau pemahaman kakak-kakak lebih bisa dipraktekkan, dimanfaatkan. Oke. Asesmen otentik. Di sini adalah kata kuncinya adalah asesmen otentik. Monggo kakak-kakak yang mau oh ya ini siapa ini? Minta maaf. Iya, Kak yang kling, monggo Kak yang mau. Oh ya, Kak Tanti. Ya, monggo Kak Tanti. Nanti yang lain gantian. Oke, monggo Kak Tanti, silakan. Ya Kak, saya mencoba menjawab Siap Kak. asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK bertujuan untuk mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan peserta didik di bidang olahraga. Asesmen ini mencakup penilaian pada aspek kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan fisik siswa. Penilaian diri sendiri, self-assessment, teman, peer assessment, dan observasi. Itu Kak. Oke, terima kasih Kak. Asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang sudah dijelaskan Kak Tanti. PJOK bertujuan untuk mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan peserta didik di bidang olahraga. Asesmen ini mencakup penilaian pada aspek kognitif, pengetahuan, afektif. Ini Kak baru nih. Oh ya, menilaikan aspek kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotor, keterampilan fisik siswa. Penilaian dari sendiri, self assessment, teman per assessment, dan observasi. Mungkin ada pengalaman kakak-kakak di sini untuk penilaian diri sendiri, self assessment atau teman per assessment. Mungkin pernah menerapkan kakak-kakak di dalam pembelajaran kakak-kakak. Monggo kakak-kakak untuk asesmen otentik yang kemarin barusan kita pelajari Kak. Mungkin ada untuk pengertian lebih mendalam atau pengalaman Kak dikaitkan dengan pengalaman kakak-kakak. Kak Widi monggo Kak. Ya. Izin menjawab lagi ya Kak. Saya boleh lagi? Ya. Boleh Kak, boleh. Siap Kak. Asesmen mungkin kalau di materi sepak bola saya biasanya di terakhir itu dibuat permainan untuk penilaian, dan ada yang bermain sendiri, laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan berkelompok. Kemudian laki-laki main dulu, kemudian yang perempuan bisa menilai kemampuan dari anak laki-laki yang sedang bermain. Nanti bisa penilaian teman. Kita sebagai guru juga menilai dalam pertandingan itu. Dalam permainan kemungkinan berbeda dengan penilaian individu, karena permainan sudah real, nyata gitu. Mungkin seperti itu. Nanti ada penilaian sendiri diri sendiri juga. Oh saya tekniknya seperti apa, tendangannya, kaki bagian dalam seperti apa, kontrolnya seperti apa. Nah jadi gambaran tentang asesmen otentik kurang lebihnya mungkin yang saya terapkan seperti itu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Itu pengalaman dari Kak Widi. Mungkin ada pengalaman yang lain Kak. Tadi Kak Widi menerapkan dari bergantian. Monggo Kak. Yang lain ini sinten nggih. Siapa? Bentar Kak, saya cari Kak. Siapa ini yang angkat tangan? Ada Kak yang angkat Wasid. tangan ya? Oh Kak Wasid ya. Kak Wasid soalnya pakai dua jadi yang satunya saya lihat. Oke, siap Kak. Monggo Kak. Iya, nanti yang lain nanti nggih. Monggo Kak. Ya, terkait untuk kegiatan tadi asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kalau saya pribadi pernah menerapkan dan mungkin kemarin sempat menerapkan, cuma terkendala dengan waktu. Untuk permainan bola voli, penilaian akhir, servis bawah, servis atas, nanti yang mengamati adalah teman-temannya. Jadi kita nanti membuat
separuh lapangan itu menjadi 9 kotak. 9 kotak. 9 kotak ada angkanya 1, 2, 3 sampai 5. Gitu. Kita menentukan untuk tempat-tempat tertentu yang mendapatkan nilai yang paling tinggi. Melakukan servis sebanyak 10 kali bola, baik servis bawah maupun servis atas. Kemudian anak-anak yang lain mengamati berapa dapatnya poin yang dilakukan oleh peserta yang praktek. Dan seterusnya bergantian nanti melaporkan hasilnya. Guru mengamati teknik yang dipakai oleh peserta didik dan menilai secara langsung dari guru kepada murid. Jadi ada 2 penilaian dari guru sama penilaian dari pengamatan siswa. Terus yang berikutnya terkait passing bawah dan passing atas, saya menerapkan ke tembok. Jadi kita membuat sebuah kotak dengan ukuran tertentu, anak-anak melakukan passing kepada tembok. Kita beri waktu sebanyak 2 menit, berapa sih jumlah yang didapatkan dari melakukan passing tersebut. Siswa mengamati berapa jumlah masuknya, kita sebagai guru mengamati tekniknya. Ya, jadi nanti ada 2 penilaian dari anak sama penilaian dari kita sendiri sebagai guru. Kurang lebihnya seperti itu Kak, dari saya yang mempraktekkan otentiknya kepada peserta didik. Terima kasih. Terima kasih Kak Wasid. Yang dilakukan Kak Wasid mungkin sudah pernah saya lakukan Kak, yaitu pada waktu tes ujian Kak. Ujian kelas 3 SMP dan kelas 3 SMA. Kalau dulu kan masih pakainya kelas 3, 7 itu. Kak Sigit monggo Kak Sigit mungkin punya pengalaman dalam penilaian Kak, seperti itu Kak, dari teman-teman. Nah ini, monggo Kak. Terima kasih atas waktunya Kak Fasil. Berbagi pengalaman saja. Kalau saya biasanya itu untuk anak kelas bawah, kayak kelas B, kayak kemarin kelas 4 itu gerak lokomotor. Di situ saya membuat game lari, kemudian ada lari zigzag, kemudian ada lompatnya juga. Saya amati tekniknya untuk penilaian, kemudian juga saya pakai stopwatch untuk menilai waktunya. Karena menurut saya apabila anak yang memang lincah, pasti dia waktunya akan lebih cepat begitu Kak. Dan juga untuk tekniknya saya amati dari cara berlarinya, cara dia zigzag, cara dia lompat, itu memang berpengaruh bagi anak-anak yang lincah. Mungkin seperti itu saja Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ini berbeda bermacam-macam pengalaman dari kakak-kakak. Nanti kakak bisa diterapkan di ini ya Kak. Diterapkan di Nyun Sewune pembelajaran kakak-kakak. Dan nanti juga kami harapkan di RPP atau modul yang akan kakak-kakak buat untuk aksi nyata nanti, kakak-kakak ada seperti itu ya Kak. Ini di asesmen otentik ini dimasukkan ya Kak. Nanti pembelajarannya mungkin kakak kemarin saya lihat ada yang sudah pakai, ada banyak yang belum. Nanti ini dimasukkan Kak. Karena ini adalah ada nilai terbagus dan siswa juga aktif. Ya. Kak Kamsu, monggo Kak Kamsu. Ya. Mungkin punya pengalaman. Ya, ini kan berbagai ada SMA, SD. Ya, mohon maaf ini bukan menjawab. Saya kira untuk jawaban sudah cukup. Hanya saya ingin bertanya saja kaitan dengan asesmen otentik atau penilaian nyata. Ini kami sebagai guru, ini seharusnya dalam asesmen otentik ini, dalam penerapannya, sebagai contoh tadi disebutkan dalam sepak bola, kita tahu bahwa dalam permainan sepak bola ada beberapa teknik, ada teknik mendang, mengontrol, mendribble dan sebagainya. Nah, selama ini kita sebagai guru dalam menilainya kan per item atau mungkin
skill ya. Umpamanya dribble sendiri, nendang sendiri. Tetapi dalam kaitan dengan asesmen otentik, penerapannya kan kita mengamati secara keseluruhan. Artinya dalam permainan sepak bola, bahwa peserta didik itu bisa diamati menendangnya bagaimana, mendribblenya bagaimana. Jadi semua teknik dasar itu seolah-olah sudah dirangkum dalam permainan sepak bola secara nyata kelihatan. Lagi dalam dunia selama ini kita kan hanya per kriteria saja, atau per teknik dasar saja. Nah itu kedepannya bagaimana alangkah baiknya, apa tetap kita berdasarkan itu atau secara nyata secara keseluruhan dari teknik dasar itu. Terima kasih Kak Fasil. Terima kasih Kak Kamsu. Mungkin ada yang sebelum saya jawab, ada yang menjawab yang terlebih dahulu dari kakak-kakak. Ya, oh ya Kak Safari, monggo Kak. Monggo Kak Safari, kami persilakan. Terima kasih Kak. Ini Siap. maaf lagi tiba-tiba laptopnya padam, ini jadi pakai HP. Siap. Nggak apa-apa Kak. Ya, saya mendengar jawaban dari kakak-kakak yang lain terkait dengan penilaian atau asesmen otentik dari Kak Widi, Kak Wasid, Kak Sigit, kemudian Kak Kamsu. Dari jawaban-jawabannya itu sudah merupakan satu cerminan bahwa dalam pembelajaran PJOK dalam penilaian atau asesmen otentik itu memang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jadi dari kakak-kakak yang lain sudah menerapkan itu. Ada lagi yang tadi yang belum disampaikan mungkin dari pengalaman yang ada, yaitu penilaian diri sendiri. Tadi yang saya dengar itu Kak Widi melalui observasi dari permainan sepak bola yang dilaksanakan oleh anak-anak didik atau peserta didik. Kemudian Kak Wasid itu dari observasi juga dari penilaian teman, mengamati temannya yang sedang mempraktekkan bola voli. Jadi kalau menurut saya, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman atau kakak-kakak semua, itu sudah merupakan asesmen otentik yang dilakukan dari cara-cara teman-teman atau kakak-kakak yang lain. Syukur semua itu dilaksanakan secara keseluruhan memang lebih baik. Jadi ada penilaian dari keterampilan, kemudian pengetahuan, kemudian penilaian diri sendiri atau self assessment, kemudian dari teman sejawat dan observasi. Itu akan lebih lengkap untuk penilaian terhadap peserta didik kita. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, tujuan pembelajaran dalam materi tersebut bisa dicapai oleh peserta didik. Mungkin itu dari saya penekanan terhadap jawaban dari kakak-kakak yang lain. Terima kasih Kak. Terima kasih kakak-kakak. Mungkin ada yang lain Pak, menambah untuk asesmen ini otentik. Kalau saya mau izin ya Kak, saya menjawab Kak Kamsu. Betul, Kak Kamsu kemarin adalah contoh ya Kak, untuk penilaian itu di situ ada dribble, ada passing dan lain-lain. Kalau asesmen otentik ini kita bisa olah sendiri Kak, disesuaikan dengan kondisi siswa kita. Yang terutama yang garis besarnya adalah kata kuncinya di sini, jangan sampai di situ kita ukur sampai dengan ukuran atlet Kak. Dalam arti harus mencapai sekian. Kayak tadi Kak Wasid, mungkin di situ kan berbeda-beda siswa kita. Mungkin harus dapat 10 semua. Kan tidak mungkin Kak. Kalau nanti dalam penerapannya Kakak bisa menyesuaikan sesuai dengan kemampuan anak-anak tersebut. Diharapkan dari pembelajaran kita diukur dengan asesmen otentik itu ada peningkatan Kak. Dari mungkin menendang atau passing, ya, mendribble atau menggiring. Di situ mungkin tidak bisa mendribble melewati kun 5. Setelah pembelajaran sebelumnya kan kita nilai dulu, oh anak ini hanya bisa 2 melampaui, mungkin dribblenya melenceng-melenceng.
tidak fokus dengan tidak sesuai dengan harapan kita. Kita benahi dulu. Yang benar seperti ini mungkin kita bagi kelompok dengan melihat tayangan video, dengan kita demonstrasikan, dengan kita mungkin jelaskan, dengan itu terus kita terapkan. Di situ ada peningkatan. Nah itu Kak. Jadi penilaian itu nanti ada peningkatan progres dari latihan atau pembelajaran kita. Seperti itu Kak. Mohon izin saya menjawab Kak. Jadi tidak ada salahnya bentuk apapun asesmen yang dilakukan Kak Widi, Kak Wasid, Kak Sigit, tadi yang sudah dijelaskan Kak Safari, itu semuanya benar. Ya, jadi tidak ada yang sempurna Kak. Ya, jadi kita adalah melihat kondisi siswa kita. Begitu Kak. Terima kasih Kak. Kita saling belajar. Iya Kak. Terima kasih. Ya, yang saya maksudkan begini. Umpama tadi dicontohkan sepak bola. Dalam sepak bola kita kan mengenal teknik dasar. Ada menendang, mengontrol, mendribel, dan sebagainya. Nah, dalam kita mengambil nilai kaitan dengan asesmen otentik, apa kita pilih salah satu dari teknik dasarnya saja atau secara keseluruhan teknik dasar dinilai begitu. Kalau dalam permainan otomatis tiga-tiganya masuk. Ada mendribelnya ada, menendang ada, mengontrol ada, itu kalau sudah masuk dalam permainan. Tapi dalam penilaian secara individu, apa kita perlu dinilai secara keseluruhan atau pilih salah satu teknik dasarnya. Begitu Kak. Mungkin gini Kak, kita yang kita pelajari kita terapkan dalam pembelajaran itu apa Kak? Mungkin Kak Kamsu kan tidak mungkin keseluruhan Kak, mendribel dan lain-lain. Mungkin Kak Kamsu dalam materi pada waktu hari itu kan bisa di situ modul kan bisa pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Pertemuan pertama mungkin mendribelnya dulu Kak. Jadi kita tes mendribelnya dulu. Tapi jangan sampai kita mengukur kemampuan harus sekian Kak. Kita sesuaikan. Asesmen itu bisa kita buat sendiri Kak. Tidak harus mengacu dari yang sudah ada Kak. Nggih, ngoten niku Kak. Ya, mungkin Kak Safari mau menambah Kak. Ya, monggo Kak. Kak Safari. Kepencet apa mau menambah Kak? Ya, terima kasih Kak. Intinya asesmen itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi di pembelajaran kita Kak. Jadi pembelajaran apa yang kita terapkan pada hari itu, yaitu asesmen yang kita munculkan Kak. Seperti itu ya Kak. Mohon izin saya lanjutkan untuk asesmen. Terus berikutnya, nah ini Kak. Keterampilan pedagogik guru PJOK berpusat pada peserta didik. Nah, di sini tujuan terkait modul paket 2 merupakan paket modul keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang perlu diingat kembali dalam aksi nyata, keputusan apapun perlu tetap mengingat tujuan dari praktek tersebut, yakni paradigma perubahan diri dan kelas untuk PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya ini kita paradigma perubahan diri dalam kelas dalam PJOK itu berpusat pada peserta didik. Kami harapkan nanti kakak-kakak pada waktu pembuatan video berpusat pada peserta didik, bukan berpusat pada guru. Dalam arti di sini adalah guru banyak bicara, itu berpusat pada guru. Tapi keaktifan kita harapkan keaktifan dari siswa ya Kak. Jadi kita kayak Sam kemarin lah, saya hanya di belakang kakak-kakak, hanya mengamati, hanya membuka, hanya evaluasi gitu aja Kak. Diharapkannya seperti itu Kak. Nanti untuk pembuatan video atau aksi nyata nanti ya, pembuatan video. 2. Penjelasan tugas aksi nyata. Nah ini Kak. Pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1.2 yang tadi kakak-kakak sudah
pelajari atau tanya jawab tadi, alhamdulillah semuanya bisa sesuai dengan pertanyaan dan jawaban kakak-kakak. Kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan. Nah, di sini kakak dapat mengimplementasikan dalam pembelajaran modul 1 dan modul 2. Eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu kakak-kakak. Nah, di sini Kak, kata kuncinya adalah peserta didik ya berpusat pada peserta didik ya. Kata kuncinya di sini ya Kak. Yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Ya, nanti saya akan menilai Kak. Ya, mungkin juga dari pihak lain juga Kak. Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan pelaksanaan. Ya, ini perencanaan adalah pembuatan RPP atau modul Kak. Ya. Ini adalah pembuatan RPP atau modul, perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setel pembelajaran. Setelah ya apa Kak? Pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Nah, di sini nanti kakak-kakak di akhir pembelajaran ada refleksi ya Kak. Menggunakan refleksi keterampilan mengajar siswa yang berpusat pada peserta didik. Ya, nanti peserta didik yang mungkin kakak di situ peserta didik bagaimana pembelajaran hari ini. Nah, itu bisa dengan secara umum. Secara khusus mungkin 1-2 anak untuk siswa kita untuk maju kita tayangkan di video pembelajaran Kak Kamsu hari ini sangat mengena sekali, mungkin sangat berbeda sekali lain gitu Kak. Ya, seperti itu Kak. Yang berikutnya pengantar tugas, keterampilan merencanakan, melakukan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Berpusat pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Ya, ini yang pertama yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ya, ini lingkungan yang kondusif kakak-kakak nanti cari tempat yang jauh dari keramaian ya Kak. Mungkin dalam pembelajaran kakak-kakak nanti pengambilan video diharapkan jangan sampai dalam suasana yang tidak menguntungkan. Ada di pinggir jalan, mungkin lagi istirahat, kakak syuting gitu. Menerapkan strategi pembelajaran visual yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini kakak-kakak diulang-ulang kembali, yaitu berpusat pada peserta didik. Nanti kakak-kakak bisa lebih hidup peserta didik untuk mengembangkan pembelajarannya. Menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran. Nah, ini Kak, nanti untuk pembuatan asesmen otentik ya Kak, kemarin yang sudah dipelajari dan tadi Kakak sudah sangat bagus sekali menyampaikan pengalaman-pengalaman asesmen otentik Kak. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan nanti kakak-kakak ada pengiriman tugas yaitu RPP atau modul ajar. Bisa RPP, bisa modul ajar yang sudah memuat rencana asesmen otentik. Di situ Kak, untuk perencanaan asesmen otentik sudah ada ya Kak. Rekaman video pada saat pembelajaran PJOK, praktek mengajar di kelas masing-masing. Nanti untuk asesmen otentik nanti difoto ya Kak. Difoto tapi jangan satu-satu. Dijejer nanti ada berapa mungkin kelas kakak ada 25 atau mungkin 20, jejer 10-10, foto cekrik. Nah, nanti bisa buat lampiran asesmen otentik. Nah, seperti itu ya Kak. Ini dimasukkan di lampiran-lampiran Kak. Di asesmen otentik. Yeah. Ini hasil
nanti dari siswa ya Kak. Mungkin asesmen otentik dari guru, dari siswa. Nah, mungkin nanti terapkan. Kalau dari guru kan hanya 1 lembar Kak. Kalau dari siswa kan mungkin berlembar-lembar, tapi lembaran jangan penuh ya Kak. Ngirit kertas juga. Nanti mungkin 1 kertas itu dibagi 4. Ya, pokoknya dibagi 4. Jangan terlalu rumit untuk penilaiannya banyak level-level, banyak itu kita hanya perkecil aja Kak. Maksudnya biar pemahaman anak biar lebih mudah Kak. Jangan terlalu banyak soal di penilaian Kak. Mungkin kalau kita paham tapi siswa kan susah. Ya. Rekam video berisi kegiatan pembelajaran. Nah, ini kegiatan pembelajaran inti selama 30 menit. Nah, di sini Kak, nanti pembelajaran awal kakak-kakak di sini adalah mungkin berdoa, absensi, apresepsi, ya terus pemanasan. Nanti di sini Kak, di tahap pertama. Terus penjelasan materi. Disesuaikan dengan modul dan RPP kakak-kakak. Terus yang kedua, kegiatan pembelajaran inti. Nah, ini harus 30 menit, Kak. Boleh lebih? Boleh. Ya, kalau kurang, jangan, Kak. Ini yang di inti, Kak. Mulai gerak pembelajaran di inti ya, Kak. Terus kegiatan pembelajaran akhir. Nah, ini dari akhir. Mungkin nanti refleksi, pendinginan dulu, Kak. Terus refleksi. Jangan sampai kita refleksi dulu, nanti belum pendinginan, Kak. Nah, di sini kan nomor 4 refleksi. Masih ngos-ngosan, kita langsung refleksi. Ya, kita pendinginan dulu. Nah, anak boleh minum dulu atau mungkin slow dulu, tarik nafas. Yang berikutnya Kak, testimoni peserta didik. Nah, ini refleksi ya Kak. Terus yang kelima, testimoni peserta didik. Nah, ini Kak. Nah, nanti dari kakak-kakak mengambil sampel. Nah, kalau semuanya nanti cepat ya Kak. Sebenarnya ada 15. Kalau kemarin saya ada 15 siswa tapi saya bariskan ke belakang Kak. Ini pengalaman saya Kak ya. Saya bariskan ke belakang. Nanti hanya baik. Terima kasih Pak Hari. Senang hati saya mengikuti PJOK, pelajaran PJOK hari ini. Terus mungkin pembelajaran sangat menarik gitu. Terus ganti berikutnya. Pembelajaran hari ini sangat ya pokoknya nanti kakak membuat itu ya kata-kata sendirilah yang bisa mungkin dari pendalaman anak-anak, semangat anak-anak. Seperti itu ya Kak. Yang berikut dalam menilai akses nyata fasilitas perlu memastikan ini ketutup Kak. Bentar. Antar perencanaan pembelajaran RPP modulasi dan video yang diunggah. Dalam penilaian aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian. Nah, nanti di sini ada kesesuaian dari RPP dan rekaman video Kak. Jadi mungkin kakak dalam ini 2 ini disesuaikan ya Kak alur videonya Kak. Oke, nanti pertanyaan monggo. Penjelasan teknik aksi nyata. Hanya ada 1 bukti dari kemampuan tindakan. Nah, hanya ada 1 bukti dari kemampuan tindakan ya Mary Ebner Eisenbeck. Moda penugasan mandiri, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan pembelajaran khusus. Peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, ini tujuannya Kak. Pembelajaran yang memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya Kak, ini kata kuncinya adalah berpusat pada peserta didik. Yang berikutnya pengembangan RPP modul ajar pembelajaran
PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk pengembangan keseluruhan alur rencana desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam pembelajaran RPP modul ajar yang dapat melihat kembali, dapat dimulai RPP modul yang ada atau yang telah ada. Nah, ini bisa juga ada atau telah ada, ini kakak-kakak bisa membuat merancang sendiri, Kak. Kerjakan di modul 1.6. Nah, kakak kemarin sudah mengerjakan aksi nyata ya pengembangan modul di modul 1.6 ya. RPP atau modul ya. Pengembangan rencana pembelajaran bisa apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik? Background design. Nah, ini Kak. Pengetahuan keterampilan sikap apa yang deskripsi dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut dikuasai oleh peserta didik. Nah, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan pengakomodasian kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam mulai pembelajaran diferensiasi. Ya ini Kak, pembelajaran berdiferensiasi nanti kakak disesuaikan dengan itu Kak. Kalau ada pembelajaran berdiferensiasi, RPP ini malah lebih bagus Kak. Dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK, memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan aset. Nah ini Kak, nanti alat-alatnya berbasis dari kekuatan aset-aset yang ada di sekolah Kak. Dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Menggunakan pilihan salah satu model instruksi PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education atau SEM kemarin ya Kak. Nah ini, dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah yang ada. Ya ini berarti kakak salah satu model instruksi PJOK yang telah dipelajari. Nah, kakak bisa menggunakan model pendidikan gerak, model kebugaran, mungkin senam irama, gerak mungkin motorik, berlari, dan lain-lain. Nanti bisa membuat juga SEM ya Kak. Bisa membuat pembelajaran SEM Kak. Disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah yang ada. Ya, nanti kalau pembuatan SEM disesuaikan dengan kebutuhan kondisi sekolah ya Kak. Ada perencanaan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, lampiran RPP modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK sesuai dengan model materi yang dipilih. Terus yang berikutnya, kemudian unggah upload. Ya, di sini sudah dibuat rencana asesmen otentik, rencana video pada saat pembelajaran PJOK, praktek mengajar digelar pada LMS sesuai alur yang ditentukan. Due date pada LMS yaitu tanggal 18. Ya Kak. Di sini tanggal 18 November. Ya, kami harapkan 2 atau 3 hari sudah ambil gambar ya Kak, karena pengeditan lebih dari 30 menit ada kendala Kak. Nanti yang ada kendala langsung aja mungkin dengan teman atau dengan Fasil Kak. Kita komunikasi ya Kak. Berarti nanti pembuatan tanggal 8 sampai dengan tanggal 18 ya Kak, November. Ini due date-nya Kak. Berarti sebelum ini Kakak sudah merancang Kak. Oke. Berikutnya aspek penilaian, aspek pengembangan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang menerapkan otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah ini Kak aspeknya. Nanti saya kirim ya Kak. Menciptakan penyamaan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Ini cari tempat yang nyaman Kak. Timbang balik antara peserta didik yang guru adalah timbang balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Suara, kamera juga yang jelas ya Kak. Mungkin kalau kondisi tempatnya bagus, monggo kakak dicek dulu kalau mau rekam ya Kak. Ada teman saya sudah rekaman berhasil, tapi suaranya hilang Kak.
Nggih, monggo Kakak. Kalau saya pakainya laptop dan pakainya HP. Mungkin kalau nanti laptopnya, HP-nya biasanya kan kepenuhan, saya masukkan yang laptop. Itu untuk antisipasi, Kak. Alhamdulillah dengan HP lancar, laptopnya tidak saya pakai. Refleksi, keterampilan mengajar belajar yang berpusat pada peserta didik. Dalam mempelajari pengembangan peserta didik berpusat pada didik, pada saat kelas Anda memulai praktek mengajar, silakan lakukan refleksi menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK. Di sini kakak nanti ada refleksi untuk siswanya, menggali informasi. Nah, di sini siswanya digali, Kak. Nanti pakainya what, so what, dan know what. Nah, nanti refleksinya pakainya ini ya, Kak. Jangan lupa ini what, so what, dan know what. Oke, ada 3 ini, Kak, untuk refleksi pembelajaran. Ya, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan pada proses refleksi, jangan hanya mendeskripsikan tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujur, tidak ada apa-apa untuk mengakui kesalahan juga kesuksesan. Namun kakak juga harus menunjukkan bagaimana memahami mengapa hal tersebut terjadi. Bersikap yang selektif, ya. Menulis tentang segala sesuatu yang terjadi cukup peristiwa atau ide penting. Lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran sebelumnya dan tuangkan ide gagasan rencana pembelajaran. Ya ini, Kak, untuk ya ini publik penilaian, Kak, untuk what, ya, so what, dan know what. Nah, ini sangat baik serta mampu mendeskripsikan. Ini nanti penilaian kakak-kakak, ya. Nah, ini yang berikutnya, ini alurnya, Kak. Alur pembuatan dari pembuatan RPP atau modul ajar. Nanti berikutnya menyusun aksi nyata, pembuatan video. Nah, di sini upload ya video dan rencana dan modul ajar pembelajaran rentang 8 hari dari sekarang, ya, Kak, setelah sesi persiapan. Penilaian karya nyatanya, refleksi aksi nyata tatap maya, Kak. Ya, ini setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Moga kakak jangan sampai nanti masuk ke dudet, ya, Kak. Untuk penilaian saya laporan, Kak. Nanti kalau ada kesulitan monggo bisa dipertanyakan atau mungkin japri ke teman atau saya. Moga, Kak, saya buka untuk ini pertanyaan, Kak. Yang mana, Kak? Kakak. Nggih. Kaitan dengan tugas yang pembuatan video tadi disebutkan untuk intinya, inti itu kan tadi disebutkan 30 menit minimal atau maksimal? Minimal, Kak. Minimal 30. Iya, maksimal boleh lebih, Kak. Ya. Artinya nanti kan terbagi menjadi 3. Pendahuluan itu nanti berapa menit, inti berapa, terus pendinginan berapa menit begitu. Betul, Kak. Ya. Di ketentuan 30 menit maksimal, Kak. Iya, itu maksimal, Kak. Boleh kurang. Oh ya, maksimal. Oh, maksimal ya. Oh ya, maaf. Oh ya, betul. Maksimal tanpa edit, nggih. Untuk di inti tanpa edit, nggih. Untuk di inti. Nah, kalau yang ini bisa, Kak. Maksimal 30 menit maksimal. Ini kegiatan pembelajaran inti itu tanpa edit, Kak. Yang inti loh, Kak. Kalau yang awal intinya. kalau awal yang akhir bisa masuk diedit, Kak. Nanti digabungkan bisa. Karena di sini nanti mungkin kalau dulu saya di awal itu saya pembelajarannya di kelas dulu, Kak. Karena di situ saya memakainya itu
berdiferensiasi, ada tayangan video, penjelasan, ada gambar, ada nanti untuk saya bagi kelompok di situ, Kak. Nah, kita ya nanti monggo lah kakak-kakak untuk apa ya, menyesuaikan dengan LPP-nya ya, Kak. Tidak harus sama dengan saya itu. Ya mohon maaf, Kak, tadi saya kebalik ngomong. Berarti Ya, seandainya untuk kegiatan awal pembelajaran diisi dengan literasi membaca buku LKS atau buku paket, tidak masalah kayak? Itu nanti maksudnya berhubungan dengan modulnya apa, Kak? Ya, mudah tentang materi yang diajarkan. Itu kan kalau tidak salah dalam konten kan bisa berupa video atau bisa, Kak. membaca modul dan sebagainya begitu. Seandainya kita untuk membuka LKS tidak ada masalah kan, artinya yang selama ini biasa dipakai kita menggunakan literasi dulu. Betul, dimasukkan dalam kontennya tidak masalah ya berarti ya? Tidak masalah, Kak. Kalau bisa nanti ada kayak berdiferensiasi kan di situ kan, di sini konten, mungkin konten dengan video, di sini mungkin dengan membaca atau melihat gambar. Nanti kan bisa seperti itu, Kak. Nanti diterapkan di lapangan, Kak. Nah, nanti dengan seperti itu melihat video dan melihat gambar itu nanti dibagi 2, Kak, atau mungkin 3, disesuaikan kondisi. Nah, seperti itu, Kak. Ya mungkin bisa juga seperti itu, mungkin juga monggo kakak nanti disesuaikan dengan modul ajarnya, Kak. Karena saya kan tidak tahu dengan modul ajarnya bentuknya bagaimana, Kak. Iya, Kak, bisa, Kak. Terus yang paling inti ini yang diperdalam atau diperkuat, ditebalnya ini di inti maksimal 30. Berarti boleh kurang tapi tanpa editan ya, Kak. Tanpa edit. Jadi pada waktu inti nanti di lapangan betul-betul kakak-kakak tidak ada edit. Oke, kalau di sini ini nanti ditambahkan awal dan akhir, ada kegiatan pembelajaran akhir, mungkin pendinginan atau mungkin apalah. Terus yang berikutnya refleksi. Ya, mungkin itu, Kak. Mungkin ada yang lain, Kak. Masih. Oke. Sebelum saya akhiri, Kak. Ya, mau tanya, Kak. Oke, siap, Kak. Kita yang sebelah mana, Kak? Untuk modul berarti ganti dengan jangan sama dengan yang kemarin ya? Bisa, Kak. Dikembangkan lagi bisa, Kak. Kalau kemarin sudah sesuai, ada yang sudah sesuai dengan ini untuk berpusat pada peserta didik, itu bisa, Pak, dipakai. Tapi kalau mungkin contoh kalau tidak berpusat pada peserta didik itu guru sering apa ya ngomong sering ya itu tidak berpusat pada peserta didik. Diharapkan kayak Sam kemarin loh, Kak. Ya. Saya sebagai gurunya, contoh ya, Kak. Saya sebagai gurunya, mohon maaf ya, Kak. Saya sebagai gurunya, terus saya sampaikan dengan kakak-kakak untuk membentuk kepanitiaan. Nah, Kak Rusito sebagai ketuanya. Nah, sudah saya serahkan, saya nggak hanya masuk sedikit-sedikit, Kak. Dan yang banyak kegiatan adalah kakak-kakak. Kakak-kakak sebagai muridnya. Diharapkan seperti itu, Kak. Jadi kita hanya pemantau atau nanti sebagai pendamping lah. Monggo, Kak. Gitu. Disesuaikan. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Mungkin ada kakak-kakak yang lain punya modul ajar yang bisa dikembangkan teman-temannya, nanti sharing ya, Kak, sebelum masuk ke tatap maya ini. Monggo Kak Rusito angkat tangan terus buat capek. Kak Rudi kok, Kak Rudi. Monggo. Kak Rudi ya lu. Ada yang lain sebelum saya akhiri, Kak, untuk materi ini? Monggo, Kak. Ada pertanyaan lain, Kak? Sudah cukup? Sudah cukup, Kak? Kakak-kakak? Kalau sudah cukup. Kita ada berapa? Ya, sudah cukup. Kira-kira ada berapa jam? Sudah berapa ya, Kak? Udah cukup, Kak. Sudah cukup. 1,5 jam. Iya, siap.
Diskusi tanya jawab sudah nggih, sudah terjawab nggih. Terima kasih. Nanti kalau ada hal yang lain, monggo dipertanyakan dijawab nggih, Kak. Pada akhir kita hari ini, Bapak Kakak merefleksi kondisi Anda materi, namun memahami penugasan kenyataan. Itu sudah dilampaui semuanya, Kak. Nah, penutup kita di ujung. Nah, ini yang membaca dari kakak-kakak. Ya, ya ini nomor 1 dulu Kak. Yang pertama dulu ini. Mohon izin siapa yang mau ini membacakan Kak. Monggo Kak. Mohon izin Kak. Yang membacakan ini Kak. Dari Ketua, Kak Wasit. Oh, ketua dulu. Ya, nanti ada 2 Kak. Yang bawahnya nih pergi ke Jakarta ya. Kalau ini jika ada Jarum. Ya, Kak ketua dulu ya kena ya. Ya. Oke, siap. Pokoknya ketua manut Ya, ya. saya mulai ya. Siap, Kak. Kamera. Kok bariki Kak Jenderal lah. Iya. Oh ya. Ini dengan nada biasa apa dengan nada yang luar biasa ini? Monggo pakai setengah cowok setengah cewek nggak apa-apa. Yang menggebu-gebu. Siap. Jangan lupa ada jarum yang patah. Ya. Jangan Cakep. hendak langsung dicari. Apa gue? Ulangi apa? Iya. Pantun lu malah kayak puisi. Iya, pantun itu Kak. Ulangi. Itu pantun Kak. Jarum yang patah. Puisi. Jangan hendak langsung dicari. Jika ada Cakep. kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Tepuk tangan. Oke. Ya, sekarang nunjuk Kak Widi. Bebas nunjuknya. Sapa maning nek udu. Kak Indah. Oh, lihat dicet. Indar. Siapa? Kak Indah. Moga siapa? Ayo. Kita ada di ujung. Terus tutup. Kak Indar. Kak Indah lagi bocah. Iya. Loli Moga yang bocah lain. gede. Wes Kak Kamsi ya kenal, sing suarane Kiper. Oh, kipernya siapa? Baruni. Kabarune di Manslup. Oh, kelon mending pada baik. Yo, siapa ini? Yuk kita harus tutup. Wes Kak Kamsi ya kenal. Pantun, Pak. Ya betul, Pak. Ya, pergi ke Jakarta. Bacanya kayak Jakarta gitu, Pak. Ya, monggo Kak. Anggit ngacung Ya wes, Anggit. Yuk. Anggit, yuk. Jangan menulis di atas. Orang tinggal menulis di atas meja, menulis aja. On cam. Jangan menangis karena cinta. Menangislah dosa. Di yang dibaca di. Aku bingung. Yang dibaca jangan menangis. Ya menangis. Yang ini Pak. Naik tangga. Cakep. Ya. Cakep. Hendak beli buku PJOK nih sama guru saya mendapatkan dan lalu Ya, terima kasih. Ya wes. Ya, kasih kalian Kak. Mancing sepat dari Kabupaten. Cakep. Mau dikata lepat nyun pangapunten. Cakep. Dan lepas nyun pangapunten. Ya, monggo Kak Sigit ditutup Kak. Diakhiri dari Kak Gus Sigit. Oh, yang belum foto apa yo? Ya, diakhiri dulu. Di apa? Ditutup dulu Kak Sigit. Ya, nanti saya foto. Ya, berdoa dulu Kak. Jadi Kak Gus Sigit. Sudah pantunnya sudah. Sudah cukup. Ayo Kak Gus Sigit, ayo. Ditutup.
Nah, gitu Oke, ya. oke. Bila, mari. Sedikit penutup melakukan. Ya wes. Kak Sawari ya kenal nggih. Kak Sawari mawon, doa ditutup mawon. Untuk ini akhir ya baik kakak-kakak dan Kak Fasi untuk kegiatan tatap maya pada malam hari ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, lancar, walaupun ada beberapa yang kendala, tapi alhamdulillah kita bisa melakukan tatap maya dari awal hingga akhir. Dan untuk mengakhiri kegiatan tatap maya pada malam hari ini, marilah kita bersama dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian Kak, lanjut dalam doa. Saya kembalikan lagi ke Kak Fasin. Terima kasih. Yes, siap Kak. Monggo dibuka dulu ya Kak. Kameranya nggih Kak. On kamera nggih. Monggo Kak. Ya, tutup dulu. Tutupnya dulu. Top. Ya, monggo Kak. Dibuka semuanya Kak. Di ini nih. Full. Ya. Ya, semuanya dimunculkan. Ya, oke. Secret. Ya. Oke, nanti bentar lagi Pak. Saya tak simpennya dulu Kak. Ya, Yang ambil monggo. gambar. Pak semangat. Yang mau track siapa yang mau track ini? Ya, saya kenal nggak apa-apa. Semangat. Ya, Bon. Pak foto maning. Ya, wis. Mangop ya Kak. Ngop. Kan malam mau ngop. Artis, udan. Iya, artis. Baru bangun gue terus ngeliyep ya. Nyelak ke. Nyelakno bareng. Nyelakno. Udah, ini kamera tak tutup. Monggo kalau ada pertanyaan di luar ini ya Kak. Ini bentar ya. Bentar. Tak tutup dulu Kak. Kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Rekaman jadi. Stop.